Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Nah, teman-teman, pada video kali ini, teman-teman ya, gue mau sharing pertanyaan yang ada di kolom komentar YouTube. Ya, di sini ada yang nanya gini, melanjut pembahasan yang ada di video ini, untuk tangan yang bengkak atau pecah pembuluh darah vena ketika infus atau setelah pengambilan darah, apakah mungkin bisa terjadi kerusakan sistem syaraf? Jika terjadi kerusakan sistem syaraf, langkah apa yang tepat untuk penanganan seperti apa? Terima kasih atas responnya Om. Oke ya, jadi kalau infus itu bisa nggak sih pecah pembuluh darah atau nggak bocor gitu ya teman-teman? Bisa. Sebenarnya bukan pecah sih teman-teman ya, bilangnya itu sebenarnya bengkak bahasa awamnya. Cuman kalau orang medis kebanyakan bilang atau nggak di rumah sakit, wah pecah nih ya, sebenarnya bengkak teman-teman gitu. Kayak teman-teman kebentur biru, nah itu sebenarnya kayak gitu teman-teman, karena ada pembuluh darah yang rusak. Nah, bisa nggak sih terjadi kerusakan sistem syaraf? Sebenarnya sih setahu gua sampai saat ini itu enggak teman-teman. Ya karena apa? Karena infus itu adalah hanya menusukkan jarum ke area vena teman-teman. Tidak ada hubungannya dengan syaraf ya. Kecuali itu kita nusuknya tuh di daerah tulang belakang. Seperti kalau kita mau operasi kan suka di bius spinal. Nah, itu ada resiko-resiko tersebut teman-teman. Tapi kalau untuk infus itu tidak ada, kecuali dilakukan operasi atau enggak pembedahan di daerah tangan, itu bisa terjadi kerusakan ya, misalnya putus tendon dan lain-lain. Tapi kalau untuk infus itu sangat minimal teman-teman, bahkan setahu gua nggak ada. Mungkin kalau teman-teman ada pengalaman tentang gara-gara di infus sistem saraf di tangan rusak, boleh sharing di kolom komentar untuk berbagi informasi kepada yang lain teman-teman, seperti itu. Jadi setahu gua sih nggak ada ya teman-teman yang ngalamin namanya setelah diinfus atau nggak ambil darah itu terjadi kerusakan saraf. Ya paling biasanya sih bengkak teman-teman ya, kalau gagal pun biasanya bengkak. Nah, kalau bengkak terus apa yang kita lakukan? Banyak video gua tentang cara menangani bengkak pasca infus teman-teman. Ya sebenarnya kalau bengkak itu harus dikompres teman-teman, menggunakan kompres dingin. Ya kenapa harus kompres dingin? Kenapa nggak kompres hangat? Karena ketika kita kompres dingin maka pembuluh darah akan menyusut gitu, mengecil. Apa ya bahasa medisnya, gue agak lupa, vasokonstriksi kalau nggak salah, gue lupa deh teman-teman. Ya jadi sebenarnya 3 hari pertama atau nggak sampai, ya 3 hari pertama itu kita kompres dingin teman-teman, jangan dikompres hangat. Karena kalau kita kompres hangat nanti pembuluh darahnya akan melebar, megar gitu teman-teman, ya akhirnya malah tambah bengkak ya. Jadi kalau lagi bengkak baiknya dikompres dengan kompres dingin ya, 3 kali 24 jam teman-teman. Ya sehari 3 kali tempel-tempelin aja teman-teman, supaya pembuluh darahnya tidak makin melebar. Ya jadi itu aja sih teman-teman ya. Untuk kerusakan saraf sih setahu gua sampai saat ini gua belum pernah menemukan. Tapi kalau teman-teman punya pengalaman silahkan komentar di kolom komentar. Sekian videonya kali ini dari gua, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.